p.m. Hey ho Pop Gengs, 46. ada pepatah lama dalam dunia efek make up. Kalau penonton masih bisa ngenalin aktor yang udah dirias, artinya kerjaan kamu gagal. Jadi nggak usah heran kalau para seniman efek praktis yang berkecimpung di dunia sinema selalu berusaha mati-matian nyiptain riasan super detail untuk bikin penampilan para aktor dan aktris berubah ribuan derajat. Mulai dari jadiin mereka karakter surreal macam zombie, sampai para hantu legendaris seperti Pennywise dan Valak, yang proses pembuatannya udah aku bahas di konten sebelumnya. Nah, kali ini aku bakal bagiin soal metode riasan prostetik yang gak kalah GG, yaitu tentang cara para seniman make up effect, manipulasi penampilan pemeran dalam sebuah film, jadi puluhan tahun lebih tua. Penasaran seperti apa? Yuk langsung dicek aja. Kamu mungkin ingat di salah satu kontenku yang bahas transformasi aktor Christian Bale dari masa ke masa. Di situ aku sempat cerita tentang perannya sebagai Dick Cheney, mantan Wapres USA, dalam film berjudul Vice yang gila mirip banget, apalagi yang pas penampakan Dick Cheney versi lansianya. Nah, itu hasil kerja yang udah menang Oscar dari seniman make up bernama Greg Cannom, Kate Piscoe, dan Patricia Dehany, yang tentu aja gak akan tercapai tanpa totalitas dari Babang Bale sebagai pemerannya. Karena selain harus duduk selama 3-4 jam dalam sekali riasan, kepala Babang Bale harus dibotakin mulu tiap proses make up ini berlangsung, sebelum gunain prostetik yang nutupin leher, pipi, dan dagunya. Dan begitu udah kepasang, Doski masih harus nungguin riasan selesai diberi detail, supaya pas wignya kepasang bisa kelihatan lebih nyatu dengan kulit. Dan hasilnya bisa benar-benar mirip kayak yang bisa kamu lihat ini nih. Terus begitu take adegan selesai, proses ini bakalan diulang lagi dalam pengambilan gambar selanjutnya. Wow. Ya wajar sih kalau makeup film Vice bisa menang Oscar. Selain proses dan hasilnya emang detail, seniman di baliknya, Greg Cannom, emang punya pengalaman di film terdahulunya, The Curious Case of Benjamin Button, yang kebetulan udah aku bahas dan pernah menangin penghargaan di nominasi serupa. Alasan kemenangannya kurang lebih sama, tapi ini bisa dibilang next level nih, karena plot Benjamin Button ini lumayan unik kan, tentang kelainan genetis di mana pengidapnya punya metabolisme yang kebalik. Makin tua usianya, penampakan fisiknya justru malah makin muda. Nah, untuk bikin makeup yang sesuai dengan plot cerita ribet kayak gitu, teknis awalnya sih masih sama kayak riasan efek pada umumnya. Om Brad Pitt yang jadi Benjamin Button pertama-tama mesti pakai pelindung rambut berbahan silikon. Terus dipasangin kulit prostetik dan dikasih riasan yang bakal ngasih efek penuaan di wajah. Habis itu, setelah dipasangin wig, barulah proses ribetnya ini dimulai untuk bikin anak-anak berwajah tua. Hasil makeup di wajah Om Brad bakal di-scan dalam berbagai ekspresi, buat disimpan sebagai koleksi. Sementara di saat bersamaan akan ada talent bertubuh mungil yang diminta acting dengan kain hijau kepasang di wajahnya, buat digabungin sama satu tubuh dengan hasil scan ekspresi Om Brad tadi. Dan bakal direkam secara real time kayak adegan yang satu ini. Well, harusnya 2 perbandingan makeup untuk manipulasi usia yang barusan kita bahas sudah cukup sih. Apalagi standarnya udah pemenang Oscar kan. Cuma karena prosesnya kurang lengkap, kita kayaknya harus gunain contoh lain nih untuk lebih paham soal rantai produksi. Mari kita cek karya seniman efek praktis bernama Kevin Yeager buat ngobrolin ini. Dia ini penata rias buat film Bill and Ted Face the Music rilisan 2020, yang merupakan sequel dari 2 film sebelumnya, Bill and Ted Bogus Journey sama Bill and Ted Excellent Adventure. Terus salah satu adegan di film terbarunya ini nampilin Babang Keanu Reeves dalam versi puluhan tahun lebih tua. Nah, aku mau nunjukin proses pembuatan make up dari adegan ini, mulai dari tahap paling awal seperti live casting, yang tujuannya bikin cetakan model dasar dari wajah Bang Keanu. Terus dipahatin detail guratan ala lansia dalam proses sculpting. Dan hasilnya bakal jadi acuan untuk bentukan prostetik nanti. Sekaligus jadi cetakan selanjutnya untuk pembuatan kulit silikon. Lalu begitu selesai, kulit yang udah dibuat akan dipasangin rambut sintetis. Terus area kulitnya bakal dicat ngikutin warna pigmen Bang Keanu. Kalau semua prosesnya udah rampung, baru deh riasannya bisa dipasang ke Bang Keanu dengan penampakan akhir yang detil kayak yang satu ini. It's in your hand.
distance now. Oh ya, ada proses yang kelupaan nih kayaknya. Jadi mari kita jelasin ulang pakai contoh lain. Dari film Big Fish arahan Tim Burton yang ceritanya soal seorang kakek yang lagi cerita masa mudanya ke anak cucu. Dan salah satu pengalaman yang diceritainnya adalah ketemu dengan penyihir yang ngasih ramalan soal hari kematiannya. Nah, makeup si penyihir yang digarap sama Stan Winston Studio itu terus diperanin sama Helena Bonham Carter, orang yang juga jadi Red Queen di film Alice in Wonderland, yang bakal kita jadiin sebagai pusat pembahasan untuk nutup video kali ini. Aku janji kali ini pembahasannya bakal lebih ringkas, karena yang lupa aku sebut dalam proses di poin-poin sebelumnya adalah proses desain lewat berbagai media seperti sketsa dan Photoshop, sebelum akhirnya masuk ke tahap live casting. Dan proses selanjutnya yang kurang lebih sama dengan resin prostetik pada umumnya. Ada pembuatan cetakan, terus ada sculpting alias pemahatan. Habis itu baru deh bisa dipasang, sampai jadilah hasil make up sesuai rancangan. Well, itu dia masterpiece para seniman efek dalam urusan riasan yang manipulasi usia para pemeran. Dan kayaknya jadi pembahasan kita yang sekian soal efek prostetik. Terus, masih ada banyak hal yang bisa dibahas tentang dunia seni yang satu ini. Tapi aku nggak paham kamu maunya tahu yang mana aja nih. Makanya kalau ada proses pembuatan di balik layar dari teknis spesifik yang pengen kamu tahu, gak usah ragu deh buat komentar. Semua saran yang bisa dikerjain pasti bakal ditampung kok. Jadi jangan segan ya. Cuman selain komen, kamu like juga lah. Terus jangan lupa bagiin konten ini ke orang-orang terdekat. Terutama kepada mereka yang mungkin punya mimpi buat jadi jagoan di balik layar dalam industri sinema.